Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman. Amma ba'du, yang kita hormati pengurus Masjid As-Surah Pasar Benai, kemudian seterusnya tokoh masyarakat, tokoh agama, cantik pandai alim ulama suku Bendang dalam Nagori, kemudian secara keseluruhan kaum bapak, kaum ibu, sidang jemaah sholat subuh yang insyaallah kita segalanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Surah begini. Yang tua semua. Amin ya rabbal alamin. Pertama sekali bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia Allah selalu dan senantiasa tercurahkan untuk kita semua pada subuh kali ini mengawali hari ini, hari Sabtu, telah kita isi dengan melaksanakan amal soleh, melaksanakan kewajiban fardu kita, sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ketika hari ini diawali dengan yang baik, maka insyaallah langkah kita pada hari ini selalu dan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita yang selalu berselawat, kita sebagai pengikut umat terakhir di akhir zaman ini akan tetap dianggap sebagai umat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan dianggap sebagai pengikut. Ini ada 3 macamnya Bapak Ibu. Ada namanya pemimpin, ada namanya pendamping, ada namanya pengikut. Kalau pemimpin itu toganya dilopat, ya, dilopat. Sedangkan pendamping itu biasanya disamping. Tetapi pengikut itu posisinya adalah berada di belakang. Nah, kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita posisi kita berada di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa Bapak Ibu? Pengikut itu ketika yang di depan itu arahnya ke kanan, kita berjalan ke kanan. Ketika jalan arahnya ke kiri, kita ke kiri. Itu yang namanya pengikut, selalu mengikuti di belakangnya. Nah, maka Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin kita yang berada di depan kita, maka segala apa yang diajarkan oleh beliau, segala apa yang disyariatkan oleh beliau, apa yang ditinggalkan oleh beliau, itulah yang kita ikuti. Nah, kalau kita berbeda jalan, nah, itu tak apa namanya itu, dan pengikut namanya. Lah berbeda jalan. Ketika Nabi Muhammad ke kanan, awak kan kidal jalan. Nah, kalah salah Bapak Ibu. Nah, makanya kita sebagai pengikut tetap selalu dan senantiasa berada di belakang. Apa pesan terakhir Nabi Muhammad SAW ketika hendak menghembuskan nafas terakhirnya Bapak Ibu? Khutbah singkatnya adalah, aku tinggalkan kalian 2 perkara, kata Rasulullah, di mana ketika kalian laksanakan itu, ketika kalian pakai 2 wasiat ini, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, kata Rasulullah. Mana 2 wasiat itu? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu pegangan hidup kita, pegangan untuk melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini. Nah, bahkan Rasulullah Muhammad SAW di detik-detik nafas terakhirnya itu sempat berbisik kepada Ali bin Abi Thalib.
Apa bisikannya Bapak Ibu? Peliharalah sholat, peliharalah sholat, dan peliharalah orang-orang yang lemah di antaramu. Pelihara sholat, artinya apa? Jangan pernah ditinggalkan yang namanya sholat fardu 5 waktu sehari semalam. Ikolah yang menjadi bekal utama kita dalam hidup kita. Sholat. Nah, kalau ini musim baju gini Pak, sejak bulan mana boleh, jam pada 6 leh. Nah, bulan 8 itu tambah baju. Nah, apa yang terjadi? Kita tengok ketika topik kuantan rami banyak de orang bersorak-sorai mengeluh-eluhkan masing-masing jalur kebanggaannya. Datang waktu tu asal. Baik itu banyak orang yang menonton, yang poi datang ke masjid sanginik dibandingkan dengan banyak orang di topik kuantan. Walaupun masjid kita rami ketika pajuru Bapak Ibu, tetapi sangineknya kalau dibandingkan dengan banyak orang di topik kuantan, ya lah. Nah, dengan alasan apa? Jangan gua lu niger deh, ya lah. Jangan lu nilai niger deh. Apa nama? Banding kuantan. Hah? Ayo. Ayo. Kalaupun sholat itu, ya Bapak Ibu, kalaupun sholat itu tetap kita jago kualitas sholat kita, Bapak Ibu. Tetap kita jago. Bapak menjagonya, perhatikan tumakninah dalam sholat. Sempurnakan gerakan sholat dan gerakan, sempurnakan bacaan dan gerakan dalam sholat itu. Nah, ini ketika baju, kalau tidak baju hari itu biasanya sholatnya 5 menit, 10 menit. Tapi kalau lah hari baju, nengok baju, semua yang asal ke masjid itu 2 menit kilat sholatnya Bapak Ibu selesai. Ya lah, lah model campur ayamnya lain. Apa model itu tidak tumakninah. Contohnya apa? Dalam bacaan ruku itu subhanallah wa bihamdi 3 kali. Di bacaan dan ketiga itu dibacanya ketika apa? Ketika pertengahan antara ruku dengan iktidal. Nah, itulah yang tak tumakninah itu Bapak Ibu. Harusnya apa? Habiskan dulu bacaan ruku itu dalam posisi ruku. Nah, baru setelah itu kita berdiri untuk iktidal. Nah, itu contohnya. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peliharalah salat. Pelihara salat, apapun kondisi kita. Salat tak boleh ditinggalkan. Kata Rasulullah SAW, ada keringanan. Kalau memang boleh laksanakan salat, diberikan keringanan. Yang namanya salat tak boleh ditinggalkan. Sakit itu tidak bisa tolak, duduk sholat. Tidak bisa duduk berbaring kita sholat. Tidak bisa duduk tayamum gitu. Tidak boleh kena air punya kan? Tayamum. Yang namanya sholat jangan pernah kita tinggalkan. Nah, itulah yang mesti harus kita jaga. Pesan terakhir Nabi Muhammad SAW, pelihara sholat. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di waktu singke iko latar bilu di bukan lima. Ustaz. Tak tahu. Tahu latih guru dia buah, latih ustaz tahu guru dia buah. Apalagi kami ada pada buah. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini topik tanggal 21 Muharram, iya Pak? Ya. Tanggal 21 Muharram. Kita masih berada di awal tahun baru Islam 1446 Hijriah. Nah, mungkin di awal tahun baru Islam itu adalah topik kita untuk selalu merenung, topik kita untuk selalu berintrospeksi diri, menghisap-hisap diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah dirimu sebelum Allah menghitungmu.
Nah, di awal tahun baru Islam pula mungkin topik yang elok, salah satu topik yang elok untuk kita selalu bermuhasabah tentang hidup dan kehidupan yang kita lakukan. Mana rupanya Bapak Ibu, kita hidup di dunia itu bukanlah selama-lamanya. Ada tahapan-tahapan yang mesti kita lalui. Kata Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 28, ada empat tahap yang kita lewati Bapak Ibu. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billahi, mengapa kamu masih ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kuntum amwatan, padahal dulunya kamu itu adalah mati. Ikut tahap pertama yang kita lewati Bapak Ibu sebagai manusia. Tahap pertama kita dulu mati. Sesuatu yang tak bisa disebut dijelaskan Allah dalam ayat yang lain 76 ayat pertama Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinnu minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Apakah kamu sudah datang kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala, suatu masa di mana pada masa itu kamu belum bisa disebut apapun. Belum bisa kita disebut entah apa namanya, enggak obero Bapak Ibu. Itulah masa ketika kita mati. Aku selalu mencontohkan Bapak Ibu, kalau kita umur pada hari ini 40 tahun, di mana posisi kita di 43 tahun yang lalu, 45 tahun yang lalu di mana kita berada? Itulah sesuatu yang belum bisa disebut apapun Bapak Ibu. Mati gitu, masih berada di awang-awang, mungkin masih di pucuk ubi ya Pak, masih di padi, masih dalam lawi, dalam kuantan dan segala macamnya. Nah, di situ kita berada. Nah, lalu kemudian fa'ahyakum, lalu kemudian Allah hidupkan kamu di umur kandungan ibunda gitu 4 bulan 10 hari. Allah meniupkan roh ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibunda gitu. Di situ kita lah mulai hidup Bapak Ibu, lah mulai bergerak gitu. Walaupun kita tak mengingat satu pun, ya, memori ingatan kita dalam rahim itu tak ada kita yang bisa mengingatnya Bapak Ibu. Entah dalam apa kondisi kita sih. Cuman kini kita mengetahui rupanya seorang janin dalam rahim ibunda kita itu hidup dan bergerak. Lalu mulai hidup, kemudian dilahirkan di dunia. Di dunia mulai dari anak kene, ya kan, balita bayi 3 tahun, balita bayi 5 tahun, remaja, dewasa, sampai kita tua. Itulah kehidupan tahap dan kedua yang kita lewati. Nah, disitulah kita berada ini Bapak Ibu, di tahapan dan kedua itu kita hidup di dunia dengan kondisi ataupun dalam waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ingat, hidup dan kedua itu bukanlah akhir dari segalanya. Ada tahapan yang ketiga, summa yumitukum, lalu akan Allah matikan mereka. Nah, ini sudah dunia kita di dunia Bapak Ibu, itu segalanya akan mati. Kita akan menunggu giliran kita masing-masing. Betapa banyaklah menjadi pelajaran untuk kita, tetangga mungkin barangkali, masyarakat sekitar kita, keluarga kita mungkin barangkali, yang telah mendahului kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikutlah dulu bahwa kita tidak akan selamanya di dunia, pasti kita akan mati. Summa yuhyikum, setelah mati yang kedua kita akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang hakiki, hidup selama-lamanya. Disitulah kita akan menikmatinya. Apakah kita akan menikmati surga atau kita akan menikmati yang namanya neraka. Nah, disitulah ditentukan di kehidupan yang kedua. Kehidupan yang pertama tadi di dunia, kehidupan yang kedua adalah nanti di akhirat.
Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akan mati. Percaya Bapak Ibu? Nah, kita akan mati. Nah, maka persiapkan segala sesuatunya untuk menghadapi kehidupan dan kamu. Kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah, ada cerita ulang begini ompek Pak. Ayo Pak. Kan bukan ceritanya Pak. Oh, betul lah kok. Oh, taruh aja lah, betul. Ada cerita ulang begini ompek. Seorang suami bernama Si'in. Ada Si'in sih kok? Nah, kok ada taruh aja lah. Si'in. Bini ompek Bapak Ibu. Bini dan pertama namanya si As. Kalau si As kok ikut kalau pertama lain diperhatikan. Tapi semenjak bini kedua lah kurang diperhatikan bini pertama. Apalagi bini ketiga, bini keempat. Tambah tidak diperhatikan istri pertama yang bernama si As. Tidak diperhatikan sama sekali Bapak Ibu. Selalu tercurahkan kepada istri dan kedua. Mana istri dan kedua? Anis. Si Anis. Si Anis setelah berbini dan kedua, semakin perhatian itu terpusatkan kepada Anis. Apa yang menjadi kehendak Anis selalu dituruti. Apa yang menjadi keinginan si Anis selalu dikabulkan. Apa nondaa dimurid. Berbeda dengan si As, tidak pernah diperhatikan. Ditambah lain dapet bini dan ketiga sihar. Kalau sihar segalanya tercurahkan Bapak Ibu. Bahkan mulai dari pagi sampai sonjo. Bahkan ada yang dari pagi sampai pagi itu hanya untuk sihar. Itu yang dilakukan oleh Sihir. Ndak omong sihar iko diambil dari orang Bapak Ibu. Ndak omong hilang dari genggaman Si'in dari suami. Iko sihar. Bini dan keempat namanya adalah si Hana. Kalau si Hana itu bini muda Bapak Ibu, bini dan keempat tambah sayang. Segalanya tetap lo diperhatikan kepada si Hana, tercurahkan perhatian kepada si Hana. Nah, maka kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah, suatu ketika Si'in itu sakit parah. Takkan lama rasa di dunia oleh Bapak Ibu. Akhirnya aku minta tolong kepada bini dan keempat, bini dan ketiga, bini dan kedua. Segalanya menolak untuk menolong. Kok mati dan besok umur kalian mengambil di dalam kubur? Tak jawabannya. Ketiga bini itu, bini kedua, bini ketiga, bini keempat, tak umur menolongnya Bapak Ibu. Tetapi bini pertama yang kurang diperhatikan, apa jawabannya? Yolah, besok kan aku tolong apa besok. Besok kan aku kawani abang besok dalam kubur. Kan ikut aku itu. Itu si As. Jadi Bapak Ibu, walaupun cerita biasa, cerita buat ya, tetapi ada pelajaran. Bini dan keempat si Hana itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu gitu. Hawa nafsu. Ambil dari model itu. Kita hidup di dunia selalu mengedepankan hawa nafsu kita Bapak Ibu, tanpa mengindahkan yang pertama si As itu adalah amal soleh. Tanpa memperhatikan amal soleh, kita lebih mempercantik tubuh kita dibandingkan mempercantik amal kita. Kita lebih merias wajah kita dibandingkan merias amal soleh kita. Nah, itulah yang selalu kita lakukan. Padahal ketika kita mati, hawa nafsu itu tak akan poi dengan awak Bapak Ibu. Jangankan mati, ketika sakit pun hawa nafsu lainlah ya, tak ada dengan awaknya. Ambil salero tak ada lepas. Ketika kita sakit, nak apa Bapak? Nak sate enggak. Nak apa yo nak ramas enggak. Selalu enggak ini Pak.
Nah itu nak bapaknya nak bantai. Kok anak paham lah ini boleh dagian dan nyoba, tapi tak paham anaknya disemuli kan? Ya, itu hawa nafsu. Berbeda dengan sihar harta. Itu tak akan selamanya dengan awak bapak itu. Dunia pun tak akan selamanya dengan itu. Isi dunia pun tak banyak. Kalau dunia kita punya pasti tak akan dapat bapak itu. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Tak akan banyak. Sanginik dibandingkan dengan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun banyak tak kue kita bapak itu. Ada dapat gunung ome ciek beko nak gunung ome kan boleh. Tak kan kue-kue kita bapak ibu. Kalaupun kue pasti tidak akan selama-lamanya. Ada akhirnya, ada masanya. Tapi kalau akhirat kita kejar pasti banyak, pasti kita dapat. Kalaulah sudahlah dapat pasti banyak. Sudahlah banyak pasti kita kue. Sudahlah kue pasti hidup selama-lamanya, kekal selama-lamanya bapak ibu. Nah itulah akhirat yang mesti harus kita pegang. Harta tak akan pulih dengan awak kalau kubuat bapak ibu. Percuma baju mahal-mahal kita beli yang kita pakai ketika mati 2 lei 3 lei kain tak berjahit kain kapal. Kendaraan Pajero, Fortuner yang kita miliki dunia itu tak akan bisa mengamankan kita di alam kubur. Bahkan yang mengantarkan kita ke tempat peristirahatan terakhir itu bukan oto puskesmas, ya, nah, ambulan di sana, ya kan? Nah itulah yang mengantarkan kita. Anak istri, adik juga model itu bapak ibu. Kalau yang anak bini kita mengantarkan kita ya sampai di kuburnya tu. Tak kan semuanya dengan awak dilihat lahan tu. Anak itu memasukkan tanah ke dalam kubur, tanah semakin naik, anak semakin naik tu. Ya, kita semakin golok dalam. Ini udah tua. Nah, disampui kita di anak kita, dimasukkan ke liang lahan. Nah, turun tanah, anak semakin naik, awak semakin golok di dalam. Tak akan berkawan kita dalam kubur. Anak istri itu akan kita tinggalkan. Tak akan lambul lama lagi lo bini awak. Tak akan lambul lama bini lo awak. Nah ini bapak ibu. Maka ini bahwa segala apapun di dunia itu akan kita tinggalkan. Akan kita tinggalkan. Jadi kaum bapak, kaum ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada pesan singkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, renungan di awal tahun kita bapak ibu, kata Rasulullah, man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislan min amsi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini sama daripada hari kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Wa man kana yaumuhu sarran min amsi fahuwa maqbulun. Barang siapa yang hari ini jelek, lebih buruk perangainya daripada yang kemarin, maka mereka itulah orang-orang yang celaka. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang pertama tadi bapak ibu. Hari ini, tahun ini harusnya lebih baik daripada tahun kemarin. Jangankan sama, tak boleh sama bapak ibu. Kalau sama kita rugi. Harus lebih baik, harus lebih baik daripada hari kemarin. Itulah yang mesti harus kita usahakan. Nah, dek lontong lada sedio kita cukupkan sampai di situ. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil bapak ibu. Mohon maaf segala kesalahan, mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.